Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desa Putri Eviani dengan NIM 23170410006. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum persaingan usaha, di mana kita menganalisis di sini adalah salah satu kasus dari PT Kons Soch Kalimantan Semen yang berkaitan dengan penjualan semen di Kalimantan Selatan. Nah, dalam kasus ini terdapat praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat. Nah, baik, langsung saja ke dalam deskripsi kasus, di mana kasus ini bermula dari adanya laporan publik. Nah, dalam laporan publik tersebut disebutkan adanya dugaan pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya terkait upaya jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah oleh Konch dalam penjualan semen PCC di Kalimantan Selatan. Nah, tindakan jual rugi tersebut disimpulkan melalui bukti yang menunjukkan harga jual rata-rata lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan untuk penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut turut diperkuat oleh laporan keuangan di tahun 2015, di mana Konch mengalami kerugian sebagai akibat dari perilaku tersebut. Pada tahun 2015, Konch di Kalimantan Selatan menjual semen jenis Portland Composite Semen atau PCC seharga 58.000 per sak. Sementara semen Gresik dari Semen Indonesia menjual seharga 60.000 sampai 65.000 untuk berat kemasan serupa. Nah, praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Strategi harga rendah ini menyebabkan beberapa merek semen lokal terpaksa keluar dari pasar, sehingga mengakibatkan penguasaan pasar oleh Konch. Kemudian, Majelis Komisi menemukan bahwa Konch secara kepemilikan dikendalikan oleh Anhui Konch Cement Company Limited, selaku induk utama perusahaan multinasional yang memiliki kemampuan finansial yang kuat dan berpeluang besar untuk menguasai industri semen secara global. Nah, dengan dukungan tersebut, Konch memiliki kemampuan dan kekuatan modal finansial untuk menjalankan strategi bisnis dari proses produksi hingga pemasaran, termasuk strategi penetapan harga agar lebih murah dibandingkan dengan harga pasar atau harga pelaku usaha pesaingnya. Nah, penerapan berbagai strategi harga tersebut berdampak pada peningkatan pangsa pasar Konch secara signifikan dan keluarnya 5 pelaku usaha pesaing dari pasal penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, hal ini mengakibatkan pasar semen tersebut semakin terkonsentrasi dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada Kons sejumlah 22 miliar 352 juta rupiah atas pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, denda tersebut harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Nah, akan tetapi PT Konsoch Kalimantan Semen melakukan keberatan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, pada tanggal 3 Februari 2021. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menolak upaya keberatan tersebut pada tanggal 4 Maret 2021. Kemudian, PT Konsonch Kalimantan Semen kembali melakukan upaya lanjutan melalui pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 2021 dengan nomor register perkara 951K-PDT Sus KPPU 2021. Akhirnya, pada tanggal 12 Agustus 2021, Mahkamah Agung RI memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Konsoch Kalimantan Semen. Nah, dengan demikian, putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh PT Konsoch Kalimantan Semen. Pembayaran dana tersebut dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap serta melaporkan dan menyertakan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. Nah, dari kasus tersebut, tentunya ada pun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama yaitu ada PT Konsoch Kalimantan Semen. Nah, PT Konsoch Kalimantan Semen ini sebagai terlapor dalam kasus ini yang dikenakan denda
oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU karena terbukti melakukan praktik jual rugi dan menetapkan harga sangat rendah untuk menguasai pasar, di mana hal tersebut melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, yang kedua ada KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. KPPU menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Konch, memutuskan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik monopoli dan menjatuhkan sanksi berupa denda. Lalu yang ketiga ada Anhui Konch Cement Company Limited selaku induk perusahaan Konch yang memiliki kekuatan finansial dan berpeluang besar untuk menguasai industri semen secara global. Nah, adanya dukungan dari Anhui Konch Cement Company Limited, Konch memiliki kemampuan dan kekuatan modal finansial untuk menjalankan strategi bisnis dari proses produksi hingga pemasaran, termasuk strategi penetapan harga agar lebih murah dibandingkan harga pasar atau harga pelaku usaha pesaingnya. Lalu selanjutnya ada isu hukum. Nah, kasus monopoli oleh PT Consortium Kalimantan Semen melibatkan beberapa isu hukum yang signifikan terkait larangan monopoli, dominasi pasar, dan juga praktik persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam kasus ini menggambarkan interaksi antara perusahaan besar dengan regulator dan juga dampaknya terhadap persaingan serta konsumsi. Nah, yang pertama ada larangan monopoli. PT Consortium Kalimantan Semen terbukti melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing. Nah, dalam hal ini Konch menjual semen jenis Portland Composite Semen atau PCC dengan harga jauh di bawah harga pasar. Tindakan ini bertujuan untuk menguasai pasar semen di Kalimantan Selatan dan mengeliminasi kompetitor. Lalu yang kedua ada dominasi pasar. Nah, isu dominan pasar muncul ketika Konch berhasil menguasai pangsa pasar semen di Kalimantan Selatan setelah menerapkan strategi harga yang sangat rendah. Dengan menjual semen di bawah harga pokok produksi, perusahaan ini menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain untuk bersaing, sehingga mengakibatkan beberapa merek semen lokal terpaksa keluar dari pasar. Dominasi semacam ini berpotensi merugikan konsumen dalam jangka panjang, karena ketika pesaing sudah tidak ada lagi, memungkinkan Konch untuk menaikkan harga tanpa ada alternatif bagi konsumen. Lalu yang ketiga ada praktik persaingan usaha tidak sehat. Nah, KPPU menilai bahwa tindakan Konch merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kompetisi di pasar. Jual rugi yang dilakukan oleh Konch menciptakan ketidakadilan dalam persaingan, di mana perusahaan dengan kekuatan finansial besar dapat mengatur harga untuk mengalahkan pesaing yang lebih kecil. Hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat dan berkelanjutan, yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha. Nah, lalu selanjutnya ada ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan landasan hukum utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia. Nah, ketentuan undang-undang tersebut adalah untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, dalam kasus PT Consortium Kalimantan Semen, ada dua pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sangat relevan untuk menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini, yaitu ada pada pasal 17 dan pasal 20. Di mana pasal 17 melarang pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Hal ini mencangkup penguasaan pasar yang berlebihan oleh satu pelaku usaha. Berkaitan dengan pasal ini, pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Nah, dalam konteks Konch, perusahaan ini terbukti melakukan praktik yang mengarah pada penguasaan pasar semen di Kalimantan Selatan. Dengan menjual semen jenis Portland Composite Cement atau PCC dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan pesaing, Konch berupaya menguasai pangsa pasar dan menyingkirkan kompetitor.
Hal ini menciptakan kondisi di mana satu pelaku usaha memiliki kekuatan pasar yang berlebihan sehingga merugikan pesaing dan mengancam keberlangsungan usaha mereka. Lalu yang kedua pada pasal 20. Nah, pasal ini secara khusus melarang praktik jual rugi, di mana pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan pesaingnya. Ini menjadi dasar hukum dalam kasus-kasus jual rugi yang merugikan kompetisi. Berkaitan dengan pasal ini, KPPku menemukan bahwa Konch menjual semen PCC dengan harga lebih murah dari harga pasar untuk produk serupa. Tindakan ini dilakukan dari tahun 2015 hingga 2017, di mana Konch terus-menerus menetapkan harga di bawah biaya produksi untuk menarik konsumen dan memberdayakan pesaing. Akibatnya, beberapa merek semen lokal terpaksa keluar dari pasar, sehingga mengarah pada praktik monopoli yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini, KPPU bertanggung jawab untuk menegakkan ketentuan dalam undang-undang ini dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, memberikan sanksi administratif, serta merekomendasikan tindakan hukum yang diperlukan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan tercipta persaingan yang sehat di pasar. Lalu selanjutnya ada pendapat atau keputusan dari KPPU, di mana KPPU memutuskan bahwa PT Konsonch Kalimantan Semen terbukti melakukan praktik jual rugi dengan menetapkan harga semen Portland Composite semen di bawah harga pokok produksi selama periode 2015 hingga 2019. Nah, dalam putusan nomor 3 garing KPPU garing 2020, KPPU menyimpulkan bahwa tindakan Konch bertujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar yang melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adanya pendapat dan juga putusan tersebut diperkuat dengan adanya alasan, yaitu yang pertama bukti jual rugi, di mana KPPU menemukan bahwa harga jual semen oleh Konch rata-rata lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan yang menunjukkan adanya praktik jual rugi. Lalu yang kedua ada penguasaan pasar, di mana tindakan Konch berpotensi mengakibatkan penguasaan pasar yang tidak sehat, di mana perusahaan ini dapat menghilangkan kompetitor lokal dengan harga yang sangat rendah, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Nah, sebagai konsekuensinya dari pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan denda administratif sebesar 22 miliar 352 juta rupiah kepada PT Konch Soch Kalimantan Semen. Nah, denda ini harus disetor ke kas negara dalam waktu 30 hari setelah putusan hukum ditetapkan. Lalu, selanjutnya mengenai implikasi hukum dan juga dampak bisnis. Nah, keputusan yang diberikan oleh KPPU menjadi sangat penting sebagai acuan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dan menunjukkan komitmen KPPU untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar. Namun, isu hukum juga mencangkup pernyataan tentang efektivitas penegakan hukum dalam mencegah praktik monopoli dan memastikan persaingan yang sehat di pasar Indonesia. Banyak pihak berpendapat bahwa denda saja tidak cukup untuk menghentikan praktik monopoli. Langkah-langkah lebih tegas diperlukan untuk melindungi pasar dan juga konsumen. Adapun dampak bisnis dari kasus PT Konsoch Kalimantan Semen, di mana praktik ini menyebabkan beberapa perusahaan semen lokal mengalami kerugian dan bahkan terpaksa keluar dari pasar, yang berdampak negatif pada keberagaman pilihan bagi konsumen dan kesehatan industri semen secara keseluruhan. Selain itu, meskipun harga rendah awalnya menguntungkan konsumen, namun dalam jangka panjang, praktik ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen ketika pasar menjadi tidak kompetitif. Karena setelah pesaing keluar dari pasar, Konch dapat meningkatkan harga tanpa adanya tekanan dari kompetitor, sehingga menciptakan resiko bagi konsumen karena mereka tidak memiliki pilihan lain dan harus bergantung pada satu penyedia. Kasus ini menunjukkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi pasar lokal dari praktik monopoli yang merugikan. Secara keseluruhan, keputusan KPPU mencerminkan upaya untuk melindungi pasar dari praktik monopoli dan memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil. Nah, selanjutnya yaitu upaya pencegahan dari sisi hukum dan strategi perusahaan agar tetap dapat bersaing secara sehat. Nah, yang pertama yaitu upaya pencegahan dari sisi hukum. Yang pertama ada penegakan hukum oleh KPPU. KPPU menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
199, khususnya pasal 20 yang melarang praktik jual rugi. Keputusan KPPU untuk menjatuhkan denda kepada Konch menunjukkan bahwa lembaga ini aktif dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Nah, dengan sanksi yang diberikan berupa denda kepada Konch, itu digunakan atau berfungsi sebagai peringatan bagi perusahaan lain untuk tidak melakukan praktik serupa dan menjaga persaingan yang sehat di pasar. Lalu yang kedua ada program edukasi. Nah, KPPU dan lembaga terkait lainnya dapat melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan sehat dan resiko hukum dari praktik monopoli dan juga jual rugi, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang regulasi yang ada. Lalu yang ketiga ada pengawasan berkelanjutan. Dalam hal ini, KPPU perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap pada pasar semen dan juga industri lainnya untuk mendeteksi praktik tidak sehat lebih awal. Nah, ini termasuk analisis harga dan juga pangsa pasar untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Lalu yang kedua, ada strategi perusahaan agar tetap bersaing secara sehat. Nah, di mana yang pertama itu ada penyesuaian harga yang kompetitif. Nah, setelah adanya keputusan KPPU, PT Konch perlu meninjau kembali strategi penetapan harga yang dilakukan agar tidak melanggar hukum. Nah, mereka dapat menetapkan harga yang kompetitif namun tidak merugikan pesaing, sehingga tetap bisa bersaing tanpa mengandalkan praktik jual rugi. Lalu yang kedua ada peningkatan kualitas produk. Untuk membangun reputasi dan menarik pelanggan, Konch dapat meningkatkan kualitas produknya agar sebanding dengan harga yang ditawarkan. Dengan kualitas yang baik, perusahaan dapat menarik konsumen tanpa perlu menurunkan harga secara drastis. Lalu yang ketiga ada membangun hubungan yang baik dengan pesaing. Konch dapat mencari cara untuk membangun hubungan baik dengan pesaing melalui kolaborasi dalam proyek-proyek tertentu atau inisiatif produksi. Nah, ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan juga mengurangi ketegangan di antara pesaing sehingga dapat meminimalisir adanya persaingan atau praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai hukum persaingan usaha yang menganalisis salah satu kasus dari PT Konch Kalimantan Semen berkaitan dengan penjualan semen di Kalimantan Selatan.